Cintaku tidak akan lenyap. Justru yang akan menemani hari-hariku adalah cinta itu sendiri. Kata Gibran, cintalah satu-satunya yang akan menjadi penghiburku, dan akan ku minum cinta bagai anggur, dan ku kenakan ia bagai sehelai jubah. Saat fajar menjelang, cinta akan membangunkanku dari tidur nyenyak dan membawaku ke padang yang jauh. Dan di siang benderang, cinta akan menuntunku ke bawah bayang-bayang pepohonan, tempat aku bernaung bersama burung-burung dari terik matahari. Di hari petang, cinta akan mengistirahatkan diriku sebelum matahari terbenam, untuk mendengar nyanyian selamat tinggal alam semesta kepada cahaya siang, dan akan menunjukkan padaku mega memerah yang melayari langit. Di malam hari, cinta akan memelukku, lalu aku akan tidur, memimpikan dunia surgawi, tempat bersemayam sekalian arwah pecinta dan pujangga. Jadi ini menurut Gibran tidak apa-apalah, cinta nanti yang akan menemani hidupku detik demi detik, baik pagi hari, siang hari, petang hari, maupun malam hari. Di musim semi, aku akan berjalan seiring dengan cinta di antara bunga-bunga dan mereguk tetes-tetes musim dingin yang tersisa pada piala bunga nan indah. Di musim panas, akan kubuat berkas-berkas jerami menjadi bantal dan rerumputan menjadi tempat tidur kami, serta cakrawala akan menyelimuti kami saat kami memandang bintang-bintang dan rembulan. Di musim gugur, cinta dan aku akan pergi berkelana ke kebun anggur dan duduk di samping tempat pemerasan anggur, serta menyaksikan butir-butir buah anggur digunduli dari ornamen emasnya. Dan kawanan burung yang sedang berpindah akan mengepakkan sayapnya di atas kami. Di musim dingin, kami akan duduk di tepi perapian, membaca kisah-kisah masa lalu dan sejarah negeri-negeri yang jauh. Sepanjang hari-hari mudaku, cinta akan menjadi guruku. Dalam usia dewasa, cinta akan menjadi penolongku. Dan di usia renta, cinta akan menjadi kesenanganku. Cinta itu, kekasihku, akan menyertaiku hingga akhir hidupku. Dan sesudah kematian pun, tangan Tuhan akan menyatukan kami kembali. Nah, ini kalimat-kalimat puitisnya Gibran untuk menjelaskan bahwa meskipun aku tidak bisa bersamamu, tapi cinta ini akan menemaniku selalu sampai akhir. Dan nanti bahkan setelah aku mati, Tuhan pun tetap tidak memisahkan kami. Kami itu maksudnya Gibran dan cintanya. Tuhan, berikanlah rahmat-Mu kepadaku dan sembuhkanlah sayap-sayapku yang patah. Ini keluhannya Selma di taman sebelum Gibran pulang. Jadi di situ nanti ada kalimat yang dipakai judul sayap-sayap yang patah. Nanti setelah pulang, Gibran juga mengucapkan kalimat yang sama. Aku sampai ke kamarku, dan seperti seekor burung yang luka tertembak oleh seorang pemburu, aku melemparkan diri ke atas ranjangku, mengulang-ulang kata Selma. Oh Tuhan, berikanlah rahmat-Mu kepadaku dan sembuhkanlah sayap-sayapku yang patah. Oke, ambil nafas sebentar. Jadi itulah penderitaan dua orang yang sedang mengalami cinta pertama tapi tidak tersampaikan.
Baik, kita ambil tema yang sedikit berbeda. Ini bahasa saya tema kebangkitan atau tema pemberontakan. Jadi mereka berdua ini kan sedang mengalami, kalau bahasa agama itu kezoliman. Dari budaya, dari tradisi, mungkin juga dari otoritas agama. Maka di Al-Ajniha Al-Mutakasiro juga ada kalimat-kalimat yang memancing, mbok jangan diam saja. Mbok jangan pasrah saja. Mari kita memberontak. Mari kita melawan situasi ini. Di situ saya ambil peta. Jadi ini biar ada tambahan wawasan ya. Ketika seseorang diinjak, seseorang dizolimi, ketika seseorang disakiti, itu biasanya reaksi mentalnya berurut dari 1 sampai 4. Itu yang saya jejer itu. Jadi orang itu ketika disakiti oleh orang lain, itu situasi jiwanya berkembang dari awal sampai akhir yang saya gambar itu. Yang paling awal apa? Ketika orang itu disakiti, biasanya dia mudahnya saya pakai kalimat, aku ini sakit, jangan teruskan. Jadi bayangkan teman-teman tiba-tiba mudahnya begini, tiba-tiba jalan kok diinjak sepatumu oleh orang lain. Itu kan pertama-tama kalian terus, aduh kok sakit. Jangan teruskan. Berarti teman-teman mengingatkan yang menginjak, mas, sakit mas. Nah, oke ya, mungkin dia tidak sengaja nginjak atau gimana. Jadi, aku sakit, jangan teruskan. Kok masih diteruskan, maka akan berubah. Jadi, dari mengingatkan, jadi memohon. Yang kedua apa? Aku sakit, tolong aku. Jadi tolong aku itu maksudnya, ini aku sudah sangat sakit ini. Kamu jangan diteruskan, tolong aku biar tidak sakit lagi. Nah, kalau dia masih tidak pindah, ini kita sudah lama, sakitnya sudah luar biasa berarti kan. Kayak tadi diinjek nggak pindah-pindah. Maka masuk ke fase ketiga. Aku harus tidak sakit ini. Pergilah. Ini fase melawan, memberontak. Ini kalau pakai peribahasa Indonesia itu semut pun kalau diinjak ya lama-lama menggigit. Jadi aku harus tidak sakit. Pergilah. Itu ya mungkin kalau kasusnya kaki kita yang diinjek tadi, mungkin orang yang injek kita dorong menjauh. Pergilah. Aku harus tidak sakit. Karena ini sudah sakit lama ini. Biasanya kalau sudah mengalami itu, akhirnya aku sudah tidak sakit lagi karena engkau sudah pergi. Tapi alternatifnya terus dua. Ketika aku sudah tidak sakit itu, aku akan membalasmu atau aku akan memaafkanmu. Jadi ini teori reaksi jiwa ketika dizolimi, ketika disiksa. Kanjeng Nabi itu mengalami banyak sekali kesulitan penyiksaan selama berdakwah di Mekah sampai kemudian hijrah di Madinah dan berhasil. Itu ya karena Rasulullah jiwanya mulia, yang dilakukan memaafkan. Tapi nanti dalam sejarah ya ada saja orang-orang yang setelah dia dizolimi kemudian ganti ingin membalas menzolimi. Tapi ini gambaran saja dari kondisi jiwa seseorang ketika dia direpresi. Tolong teman-teman perhatikan ini. Kalau ada orang dizolimi itu biasanya awalnya dia teriak. Ya biasa mengingatkan, aku ini sakit loh, jangan begitu lagi. Masih juga dilanjutkan menyakiti, dia biasanya mengingatkannya lebih intens lagi. Dari mengingatkan jadi minta tolong. Tolong jangan begitu. Tapi kok masih saja menginjak, ya mau tidak mau, daripada aku sakit terus, engkau harus aku dorong pergi. Pergilah, menyingkirlah. Nah, kalau sudah itu kemudian biasanya yang terjadi dua. Membalas atau memaafkan. Ini bolehlah dibaca untuk sebagai framework misalnya, mengapa dulu Belanda datang itu kita terima baik-baik.
Karena dianggap dia teman, ingin dagang, mungkin ingin membantu-bantu kemajuan para penjajah yang datang ke kita. Tapi kok terus menghisap, menyakiti. Nah, kan kita terus mengingatkan, sakit ini jangan diteruskan. Oh, tambah nemen, tambah serius ini menyiksanya. Ya, tolong deh, jangan dilanjutkan. Nah, kalau masih saja begitu, ya baru oke lah melawan, pergilah. Nah, biasanya kalau sudah kita powernya cukup, yo aku akan membalasmu atau ya sudah aku maafkan. Ada orang yang berjuang untuk membalas, ada yang orang yang hatinya luas untuk memaafkan. Nah, ini paling tidak malam hari ini kita sedikit paham situasi jiwanya orang-orang yang dizolimi. Kan agama menyarankan kita menolong saudara-saudara kita yang dalam situasi kezoliman, baik yang zolim atau mazlum, yang menzolimi atau yang dizolimi. Nah, ini menurut saya teorinya untuk melihat kondisi jiwa orang yang sedang dizolimi. Coba kita perhatikan orang itu, semoga tidak nyampe level 3 yang pergilah. Apalagi level aku akan balas dendam. Maka kita harus peka. Peka itu begitu ada orang teriak sakit di level pertama, aku ini sakit, jangan teruskan ya. Segera kita hentikan, tidak diteruskan menyakiti orang dalam bentuk apapun. Jangan tunggu lama-lama, karena kalau sudah nyampe level pergilah, apalagi level aku akan membalasmu, yang terjadi pasti konflik, pasti tragedi kemanusiaan. Ini makanya saya bilang tadi, mari kita latihan menghidupkan nurani, menghidupkan hati. Jangan sampai ada saudara-saudara kita yang berteriak kesakitan di level apapun, di situasi apapun, tapi kita sama sekali tidak mendengar. Telinga kita buntu, yang ada di pikiran kita hanya kepentingan dan kesenangan kita sendiri. Jadi ini pelajarannya. Termasuk 2 orang pecinta ini, Gibran dan Selma. Karena merasa disakiti dan penyakit ini lama-lama tambah instan, kezolimannya semakin merajalela, ya ada kalimat-kalimat untuk memberontak dan melawan. Saya bacakan sebentar ya kalimat-kalimat itu. Mungkin bisa nambah semangat. Siapa tahu ada teman-teman yang berhadapan dengan situasi yang sama. Situasi yang sama itu jangan hanya dibayangkan situasi cinta romantik laki-laki dan perempuan, tapi juga situasi cinta kita kepada orang tua, cinta kita kepada tanah air, cinta kita kepada bangsa, pada negara, pada agama. Mari kita bangkit kalau memang kita dalam situasi dizolimi. Marilah Selma, marilah. Dan biarlah kita menjadi sekuat menara-menara perkasa menantang prahara. Mari kita berdiri seperti serdadu-serdadu yang gagah berani menantang lawan dan menyongsong peluru. Jika kita terbunuh, kita akan gugur sebagai syuhada. Dan jika kita menang, kita akan hidup sebagai pahlawan-pahlawan. Menantang rintangan dan penderitaan itu lebih mulia daripada surut ke belakang menuju ketentraman. Rama-rama yang berputar-putar sekitar lampu hingga mati lebih terhormat daripada tikus yang hidup dalam terowongan gelap. Marilah Selma, mari kita tempuh jalan kasar ini dengan hati teguh, dengan mata nyalang, menatap matahari, agar tak terlihat lagi oleh kita tengkorak-tengkorak dan ular-ular naga di antara batu-batu karang dan onak duri. Jika ketakutan mesti menghentikan kita di tengah jalan, kita akan mendengar cemoohan dari suara-suara malam. Namun jika kita mencapai puncak bukit dengan gagah berani, kita akan bergabung bersama arwah-arwah dari surga dalam nyanyian kemenangan dan kegembiraan. Bergembiralah Selma,
hapuslah air matamu, hilangkan duka cita dari wajahmu. Jadi ini ajakannya Gibran untuk berjuang. Ayolah kita berjuang, jangan menyerah saja, jangan pasrah saja. Kemungkinan besar memang mungkin gagal. Mungkin kita semua mengalami penderitaan yang lebih berat. Tapi masa kita ditindas terus, masa kita dizalimi terus. Nah ini kalimat-kalimat penyemangatnya Gibran pada Selma. Ini saya sisipkan sedikit kalimatnya Gibran selanjutnya. Selama ini kita telah menyerah pada kemauan orang-orang. Sejak saat kita bertemu hingga saat ini, kita telah dibimbing oleh orang buta dan bersama-sama mereka kita telah menyembah berhala. Sejak kita bertemu, kita telah berada dalam genggaman tangan pendeta, laksana 2 butir bola yang dilempar-lemparkannya ke sana sini sesuka hatinya. Apakah kita akan menyerah pada keinginannya hingga maut merenggut kita berdua? Apakah Tuhan menganugerahi kita nafas kehidupan untuk diletakkan di bawah kaki-kaki kematian? Apakah kita dikaruniainya kebebasan untuk kita jadikan sesosok bayangan perbudakan? Barang siapa yang memadamkan api jiwanya dengan tangannya sendiri, ialah si kafir dalam pandangan Tuhan, karena Tuhanlah yang menyalakan api yang membakar kita. Barang siapa yang tidak memberontak melawan penindasan, pada hakikatnya ia sendiri melakukan ketidakadilan. Mengapa tidak kita campakkan pasungan di pundak kita dan kita patahkan rantai-rantai yang membelenggu kaki kita, lalu berjalan dengan bebas menuju kedamaian? Bangkitlah dan mari kita tinggalkan kuil kecil ini menuju kuil agung Tuhan. Nah, jadi ini kalimat-kalimat yang semoga bisa menyemangati teman-teman. Bahwa halangan hidup, rintangan hidup, kesulitan hidup, itu tantangan untuk kita taklukkan. Apalagi kalau di sana ada kezoliman-kezoliman. Itu perintah agama bahkan untuk kita lawan, kita singkirkan. Kalau kita jatuh gugur dalam perjuangan itu seperti kata-katanya Gibran tadi, maka kita akan gugur sebagai syahid. Dan kalau kita sukses dan menang, maka kita akan hidup sebagai pahlawan-pahlawan. Nah, ini jadi selain air mata dan tangisan, semoga novel ini juga memberi penggugahan pada kita yang pasrah begitu saja pada situasi. Meskipun kalau di novel ini kemudian akhirnya set ending. Set ending bukan dalam perjuangan, tapi set ending dengan pertimbangan-pertimbangannya sendiri dari seorang Selma.